Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Rashid dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2022 dengan NPM 22060257786. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video tentang pertanyaan-pertanyaan dari tugas yang diberikan oleh Pak Adam sebagai dosen pengampu dari pelajaran kimia material. Langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal secara umum, apa itu polimerisasi dan bagaimana tahapan-tahapannya, kemudian tipe-tipenya dan pengaplikasiannya. Yang pertama, apa itu polimerisasi dan mengapa ini merupakan proses mendasar dalam kimia polimer. Pertama, apa itu polimerisasi? Polimerisasi itu berasal dari kata polimer, di mana polimer itu merupakan salah satu material yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Polimer ini merupakan produk dari eh, reaksian kimia yang dimana disebut polimerisasi. Polimerisasi adalah penggabungan monomer membentuk rantai polimer yang panjang dan berulang. Sesuai namanya polimerisasi, maka polimerisasi merupakan reaksi untuk menggabungkan sebuah monomer-monomer sehingga membentuk rantai yang panjang dan berulang sehingga membentuk sebuah polimer. Nah, kemudian polimerisasi itu setidaknya diperlukan empat hal yang akan mempengaruhi sebuah polimerisasi. Pertama, monomer itu harus mempunyai setidaknya dua gugus fungsi yang aktif atau setidaknya dua gugus fungsi. Kenapa? Karena akan sebuah monomer itu harus membentuk bereaksi dengan monomer lainnya sehingga gugus fungsinya itu harus dua. Kenapa? Karena jikalau satu, dia akan dapat bereaksi pada satu sisi saja. Kemudian monomer itu harus mempunyai permukaan yang reaktif. Kenapa reaktif? Karena sebuah monomer itu akan bereaksi dengan monomer-monomer lainnya sehingga diperlukan reaksi-reaksi tersebut sehingga akan membentuk rantai-rantai polimer. Kemudian monomer itu harus very pure atau sangat alami, tidak tercampur oleh eh, apa ya unsur-unsur di luar dari si monomer tersebut karena akan mempengaruhi hasil dari polimerisasi monomer tersebut. Kemudian termodinamikanya harus selalu ada saat si monomer tersebut melakukan polimerisasi. Kenapa? Karena termodinamika ini akan membantu untuk melakukan reaksi polimerisasi entah akan terjadi adisi ataupun pemecahan lainnya sehingga polimerisasi ini reaksinya akan terus berjalan. Kemudian beberapa penjelasan lebih dari apa itu polimerisasi tadi sudah saya jelaskan functionality of monomer yaitu gugus fungsi dari sebuah monomer itu haruslah eh, apa ya ada di kedua sisi minimal karena akan melakukan reaksi satu dengan yang lainnya dari kedua sisi tersebut. Kemudian reactivity dari monomer tersebut, monomer itu biasanya dia apa ya harus mempunyai hal yang melakukan reaktif. Kenapa? Karena nantinya si monomer ini akan melakukan sebuah reaksi di mana pada reaksi tersebut nantinya dapat diberi katalis atau peningkatan temperatur sehingga reaksinya akan berjalan lebih cepat ataupun akan menghasilkan produk yang lebih diinginkan atau yang akan kita cari. Kemudian purity of monomer itu kealamian sebuah monomer. Monomer ini harus alami, tidak tercampur oleh solvent, tidak tercampur oleh apapun, sehingga eh, sifat yang akan dihasilkan dari produk polimer ini akan semakin tepat sasaran. Menurut termodinamika, seperti yang saya
tadi katakan diperlukan untuk melakukan reaksi-reaksinya. Lalu ada beberapa lagi yaitu functional group as reactant. Jadi gugus fungsinya ini akan bertindak sebagai reaktan, di mana nantinya gugus fungsi ini mungkin akan memecah menjadi bertukar atau melepas ikatan rangkap ataupun yang lainnya. Dan set reaction redistribution ini seperti ada sebuah polimer yang membentuk rantai, kemudian dimasukkan lagi polimer lainnya untuk mencampur agar sifatnya menjadi kombinasi sehingga nantinya akan terjadi pemindahan rantai dari rantai satu ke rantai lainnya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, eh, yaitu chain growth dengan step growth. Perbandingannya dan kontrasnya, apa perbedaan utama dalam mekanismenya? Yang pertama, saya akan menjelaskan polimerisasi itu dibagi menjadi dua, yaitu step growth dan chain growth secara kinetikanya. Apa itu step growth? Apa itu chain growth? Step growth itu apa ya? Secara bahasanya itu dia akan melakukan sebuah polimerisasi secara bertahap. Contohnya itu jikalau ada satu monomer dan monomer lainnya, dia sama-sama bereaksi dan akan eh, melakukan sebuah reaksi sehingga dia akan menjadi diamer. Kemudian diamer ini dalam sebuah polimer yang banyak ini dia akan mencari diamer lainnya untuk melakukan reaksi sehingga akan membentuk eh, mereaksikan 4 monomer, 8 monomer, dan kelipatan dua lainnya. Ataupun nantinya ditemukan juga akan ada yang menjadi kelipatan 3 dan lain sebagainya. Secara tidak langsung step growth-nya adalah bertahap sehingga dia akan melakukan reaksi secara bersamaan satu dengan yang lainnya. Lain dengan chain growth ini umumnya dia adalah addition polymerisasi atau yang kita kenal sebagai polimerisasi adisi. Tapi step growth-nya juga ada polyadisinya. Secara garis besar, chain growth ini seperti nantinya ada sebuah monomer. Dia diperlukan ini inisiasi dulu untuk bereaksi dengan lainnya. Inisiasi ini harus dilakukan oleh sebuah inisiator sehingga si monomer ini akan dapat bereaksi untuk mencari monomer-monomer lainnya. Bedanya dengan step growth, monomer ini akan mencari satu monomer untuk membangun sebuah rantai. Kemudian dari diamer ini dia akan mencari satu monomer lagi sehingga membentuk triamer dan hal tersebut dinamakan propagasi. Sementara di akhirnya nanti dia akan dibutuhkan terminator atau fase termination di mana dia akan memutuskan reaksi sehingga reaksi itu akan berhenti dan produk akan dihasilkan dari sebuah polimer tersebut. Dan ini beberapa kontras dari step growth dan chain growth. Yang pertama, step growth itu pertumbuhannya di seluruh matriks. Sedangkan chain growth itu pertumbuhan dalam penambahan monomer hanya pada salah satu ujung dan atau kedua ujung rantai. Jadi kalau di step growth ini, misalkan dua, dia di seluruh kaki kanan atas bawah itu dia akan sangat bereaktif lah. Jadi dia dapat melakukan pertumbuhannya dari sisi manapun. Sedangkan dari chain growth ini dia hanya karena salah satunya dibutuhkan inisiator untuk melakukan reaksi, maka hanya mengaktifkan salah satu ujungnya atau kedua ujungnya dari sebuah rantai. Kemudian hilangnya monomer secara cepat pada awal reaksi, jadi dia pada reaksi awal itu monomer-monomer itu akan mencari monomer-monomer lainnya untuk bereaksi sehingga membentuk diamer dan lain sebagainya. Kemudian chain growth itu beberapa monomer tetap bertahan pada bahkan pada waktu yang reaksi yang lama karena dia akan mencari satu persatu sehingga reaksi-reaksi tersebut akan membentuk rantai secara perlahan. Kemudian step growth itu langkah serupa diulangi sepanjang proses reaksi, sementara chain growth itu langkah-langkahnya beroperasi tahapan mekanisme yang berbeda, yaitu pertama inisiasi, propagasi, terminasi, dan transfer rantai. Kemudian step growth-nya berat molekul rata-rata meningkat perlahan pada konversi rendah
dan diperlukan reaksi tingkat tinggi untuk memperoleh panjang rantai yang tinggi, sedangkan chain growth massa molar rantai tulang punggung meningkat dengan cepat pada tahap awal dan tetap kira-kira sama selama polimerisasi. Jadi bedanya itu pertumbuhan molekul molekul berat molekularnya itu atau molekular weight-nya itu kalau step growth itu karena di awalnya satu, kemudian jadi dua, kemudian jadi empat, itu di awal itu dia akan meningkatnya itu secara perlahan. Namun ketika nantinya dia di fase dia 8 menjadi 16, 16 menjadi 32 menjadi 64, dan lain sebagainya, itu akan meningkatkan molekul berat yang sangat tinggi. Namun diperlukan pula energi yang lebih lebih lagi karena energi ini akan semakin diperlukan ketika si molekular weight ini bereaksi dengan molekular weight yang juga besar. Lainnya dengan chain growth ini karena dia mengambil satu persatu dari sebuah monomer, maka tahapan molekular weight-nya akan cepat dan bertahap. Jadi dia akan step apa ya untuk menaikkan sebuah molekular weight itu lebih cepat dan bertahap satu sama lain tuh. Kemudian kalau step growth ini berakhir tetap aktif. Jadi dia akan selalu aktif. Cara tidak mengaktif karena hanya dengan menurunkan suhu kepada seluruh ruangan sehingga polimerisasinya akan terhenti dengan sendirinya. Sementara chain growth ini dia harus melakukan terminasi sehingga rantai tidak aktif setelah penghentian. Kemudian step growth ini tidak perlu inisiator. Sementara chain growth ini memerlukan inisiator. Kemudian berikut adalah apa ya yang tadi saya jelaskan juga sebenarnya step growth itu dari satu monomer mencari monomer yang lainnya sehingga dia membentuk dua monomer. Monomer yang berbeda ini mencari dua monomer yang berbeda lagi sehingga membentuk empat dan lain sebagainya sehingga dia akan menciptakan sebuah rantai polimer. Berbeda dengan chain growth itu sebuah monomer bertemu dengan inisiator. Inisiator itu akan mengaktifkan sebuah monomer itu untuk mencari sebuah rantai sehingga dilakukan propagasi. Kemudian setelah propagasi dicukupkan, dibutuhkan terminator untuk menghentikan sebuah rantainya. Nah, kemudian ada grafik kenaikan molekular weight-nya. Bisa dilihat molekular weight dari sebuah chain growth itu dia berada di yang tahapannya itu lurus ke atas, stagnan ke atas. Sementara dari step growth sendiri itu dia seperti eh, grafik sebuah perpangkatan, yaitu dia naik di awalnya rendah, kemudian naik dengan cepat, namun memerlukan energi yang lebih besar. Kemudian lanjut bagaimana inisiator berperan dalam polimerisasi chain growth tadi dan contoh-contohnya. Nah, apa sih ini inisiator dalam chain growth itu? Ada apa aja inisiatornya? Jadi chain growth itu dibagi secara garis besar itu ada lima radikal polimerisasi, ionic polimerisasi, coordination polimerisasi, leading polimerisasi, dan reversible deaktivasi polimerisasi. Kemudian, apa sih peran inisiator, jenis inisiator, signifikansinya dari sifat molekulnya? Pertama, sebenarnya inisiator itu sesuai dengan namanya. Yang pertama ada radikal polimerisasi. Radikal polimerisasi ini apa? Radikal polimerisasi ini merupakan eh, sebuah chain growth polimerisasi yang diinisiasi oleh sebuah radikal inisiator. Biasanya itu karbon radikal sesuai dengan namanya, yaitu radikal polimerisasi. Dibiarkan pada ini itu Z sehingga sebuah monomer dia akan bereaksi dengan Z untuk menghilangkan ikatan rangkapnya sehingga dia akan bereaksi dengan akan mencari kesetimbangan dengan bereaksi eh, melalui monomer-monomer lainnya. Kemudian nantinya dia akan berpropagasi, kemudian akan ditemukan sebuah terminator. Terminator itu bagaimana? Seperti bisa dilihat juga nantinya ada combination, kemudian ada pula nantinya disproporsi dan lain sebagainya. Sementara kationic polimerisasi
Ini juga ditentukan dengan inisiator sebuah katayen atau karbokatayen, di mana biasanya sebuah inisiatornya itu berbentuk mineral asid atau Lewis acid. Lalu dia akan melakukan propagasi dan termination, kemudian nantinya ada transfer chain, dan lain sebagainya. Kemudian ionik polimerisasi sesuai dengan namanya, ionik polimerisasi ini juga merupakan polimerisasi chain growth yang diinisiasi oleh anion. Biasanya itu eh, apa ya? Dia dilakukan oleh NH2 dan lain sebagainya, contoh-contoh lainnya. Bisa juga dilihat ada coordination polimerisasi. Apa itu coordination? Biasanya itu dia dilakukan apa inisiatornya itu transisi dari metal kompleks. Jadi propagasinya nantinya akan reaktif ketika bertemu dengan metal kompleks. Eh, Contohnya itu dapat dilihat yaitu sebuah ZR atau HF seperti metal-metal kompleks pada umumnya. Kemudian ada living polymerization. Living polymerization itu apa? Ini chain growth yang tidak menggunakan termination. Jadi dia akan menonaktifkan sebuah fase termination sehingga dia akan melakukan sebuah propagasi secara terus-menerus ketika sudah diinisiasi. Nah, kemudian apa sih yang membedakan inisiator-inisiator tersebut? Sebenarnya perbedaan inisiator itu akan mengaruhi polimer yang mengaruhi kualitasnya, kekerasan molekular weight, dan fleksibilitasnya. Jadi inisiator-inisiator tersebut akan ditentukan dan dibedakan sesuai dengan monomer yang dibutuhkan. Karena monomer-monomer tersebut akan bereaksi ketika dia diinisiasi oleh inisiator-inisiator tertentu. Jadi ini akan diperlukan percobaan ketika sebuah monomer yang kita punya akan melakukan chain growth ketika inisiasinya berupa apa, seperti itu. Kemudian lanjut pada pertanyaan keempat, yaitu berat molekul dalam polimerisasi bertahap. Bagaimana polimerisasi pertumbuhan bertahap menghasilkan polimer dengan berat molekul yang bervariasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan karakteristik dulu dari step growth polimerisasi. Step growth ini sesuai dengan namanya tadi yang saya jelaskan di awal, langkah-langkah atau bertahap dalam sebuah pembangunan dari polimerisasi ini. Jadi umumnya polimerisasi ini melakukan eh, sebuah kondensasi polimer. Jadi yang awalnya pelan untuk melakukan kenaikan molekular weight-nya sampai yang susah. Jadi dia biasanya diperlukan heat atau panas untuk melakukan step growth polimerisasi ini. Umumnya berat molekular weight ini rendah dalam step growth ini. Kenapa? Karena nantinya molekular weight yang dihasilkan itu akan rendah. Jikalau kita menginginkan molekular weight tinggi, diperlukan energi yang sangat besar, jadi panas yang sangat tinggi untuk melakukan molekular weight yang tinggi, yang besar dari sebuah step growth polimerisasi. Kemudian dapat kita lihat polimerisasinya itu bentuknya seperti itu. Jadi ada sebuah monomer-monomer yang berbeda, A dan B. Dia akan mencari monomer yang lainnya sehingga membentuk nantinya akan membentuk step growth atau rantai-rantai polimerisasi yang cukup kompleks ketika sudah menemukan step growth pada jenjang yang lebih tinggi. Kemudian apa saja yang dibutuhkan high molecular weight atau molecular weight yang tinggi dalam sebuah step growth polimerisasi atau polimerisasi. Jadi yang pertama dia harus mempunyai kesempurnaan keseimbangan dalam stoikiometri dalam dua gugus fungsi monomer yang berbeda. Jadi apa sih yang dimaksudkan dengan keseimbangan itu harus sama? Karena
bisa dilihat di contoh, jadi ada satu per satu, rasionya satu satu banding satu dan rasionya 3/4. Jikalau gugus fungsi dari sebuah monomer ini berbeda kesetimbangannya, maka rantainya ini tidak akan bisa untuk melakukan reaksi satu sama lain. Sedangkan jikalau perbandingannya 1/1, dia akan membentuk rantai karena nantinya tidak akan terputus atau tidak akan bertemu monomer A bertemu dengan monomer B atau gugus fungsi gugus fungsi A bertemu gugus dengan A juga. Jadi untuk perbandingan 1/1 ini akan cenderung lebih membuat si molecular weight ini lebih tinggi. Sedangkan 3/4 ini akan seperti contoh, dia akan membentuk rantai-rantai yang berbeda satu sama lain. Kemudian dia memerlukan purity yang sangat tinggi sehingga tidak tidak ada unsur-unsur yang akan memecah sebuah rantai tersebut. Kemudian juga dia apa ya, harus mempunyai yield yang tinggi pada reaksi sehingga tidak ada side reaction atau reaksi-reaksi yang di sebelahnya atau reaksi-reaksi lain pada sebuah polimerisasi tersebut. Jadi sebenarnya pada menentukan berat molekular weight ini dibutuhkan beberapa hal yang tersebut. Jadi ketika dia step growth ini membentuk sebuah polimer atau melakukan polimerisasi, maka dibutuhkan hal-hal tersebut sehingga nantinya molecular weight ini atau karena kan ketika kita membentuk sebuah polimer itu akan mencari sebuah molecular weight yang setinggi-tingginya untuk mencari kekuatan dari sebuah polimer ini. Jadi untuk step growth ini atau chain growth nantinya dia harus membutuhkan eh, apa ya, polimerisasi yang secara terus-menerus sehingga nantinya didapatkan sebuah molecular weight yang tinggi seperti itu. Jadi pentingnya untuk mencapai berat molekuler yang diinginkan karena nantinya sebuah polimer itu akan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Bagaimana cara menentukan kekuatannya, bagaimana kita nantinya penggunaannya untuk apa ditentukan dari molecular weight ini. Karena semakin berat, molecular weight-nya akan semakin kuat dan semakin tahan panas. Seperti itu. Kemudian lanjut ke pertanyaan terakhir, aplikasi dari jenis polimerisasi ya. Bagaimana jenis polimerisasi, jadi, dan pengaplikasiannya dan pengaruh terhadap sifatnya. Jadi polimerisasi itu tadi disebutkan ada dua polimerisasi, yaitu step growth polymerization dan chain growth polymerization. Nah, untuk pengaplikasiannya, apa sih yang mempengaruhi sebenarnya dari sifat-sifatnya? Pertama, sebelum saya menjelaskan dari yang tadi itu, jadi step growth itu cenderung akan memiliki apa ya, molekular yang rendah karena jikalau ingin MW yang tinggi, dia membutuhkan energi yang sangat besar sehingga cost dari produksinya akan semakin besar. Sementara chain growth itu cenderung memerlukan lebih sedikit energi karena dia membutuhkan inisiasi. Namun eh, dalam menentukan inisiasi ini diperlukan perhatian yang lebih karena akan menyebabkan kegagalan dalam polimerisasi jikalau inisiator, propagasi, terminatornya itu melakukan kesalahan atau kita salah dalam menentukan kombinasi dari hal tersebut. Nah, untuk contohnya yang pertama itu polikarbonat. Eh, Polikarbonat sesuai dengan namanya itu sebuah polimerisasi yang yang di apa ya, yang dibentuk oleh monomer biasanya itu diasid klorid yaitu dua fasenya itu dia jadi sebuah polimer monomer itu bertemu dengan
apa ya, sintesisnya itu bertemu dengan diasid klorid sehingga nantinya dia akan melakukan sebuah, biasanya sih polikondensi, namun terdapat juga poliadisi, tergantung apa yang kita butuhkan. Nantinya dia akan bentuk sebuah polimer yang bernama polikarbonat. Kemudian PET, metode pertamanya itu sebuah diasid apa ya, bereaksi dengan diol, di mana diasid itu COOH, dengan sementara diol itu OH. Nanti dianya akan H-nya COOH dengan OH-nya dulu akan bereaksi satu sama lain sehingga akan bentuk sebuah monomer, diamer dan lain sebagainya sehingga akan nanti bentuk PET atau polyethylene terephthalate. Nah, ada juga cara yang kedua yaitu dengan diesternya bereaksi dengan diol sehingga akan menentukan si PET-nya tersebut. Nah, pengaplikasian lainnya eh, apa ya, mempengaruhi sifat-sifatnya mungkin ya, atau pengaplikasiannya. Pertama, dapat terlihat polyester. Polyester jikalau si polimerisasinya berbentuk hanya seperti itu, dia akan membentuk sebuah polyester di mana komponennya dapat dilihat di dalam tabel dan akan menghasilkan tahanan terhadap titik bekunya itu di bawah nol dan titik meltnya itu di 50 derajat Celcius. Sementara polyester dengan gugus fungsi yang ada benzennya, dia akan cenderung lebih kuat sehingga titik bekunya itu di bawah eh, tagging itu di 70, sementara meltnya itu di 265 sehingga lebih kuat dalam sifat polimernya. Kemudian polyester juga ada terdapat yang lainnya dengan TG 50 dan titik meltnya itu 240. Kemudian polikarbonat. Polikarbonat juga ada yang di gabungan bisoprenol, misalkan dia akan cenderung lebih tinggi apa kekuatannya itu 267 pada titik nolnya. Kemudian ada polyamide, poly polyamide ada yang nilon 266, nilon dan Kevlar. Itu akan mempengaruhi dari sifat-sifat dari ketahanan, molecular weight dan lain sebagainya. Berikut adalah compressionnya saja. Namun untuk hasilnya itu akan ditentukan dalam kita menentukan sebuah step chain growth, inisiatornya, dan purity, dan lain sebagainya. Sehingga pengaplikasian dari sebuah polimerisasi ini akan menentukan kita pada sifat-sifat yang akan kita butuhkan nantinya. Seperti itu mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari apa yang saya jelaskan, banyak yang miskonsepsi. Mungkin ini karena waktu saya untuk belajar dan saya akan lebih banyak belajar lagi ketika nantinya akan melakukan pertanyaan kepada Pak Adam. Jikalau ada miskonsepsi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.